Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah kisah yang berjudul Guci Misterius. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan buat teman-teman yang pengen belanja-belanja, nanti silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah, atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Surabaya siang itu rasanya seperti sedang berada di dalam dandang bakso yang mendidih. Aspal jalanan di sekitar kampus PTN-ku seolah mengeluarkan uap panas yang bikin pandangan agak berbayang. Aku baru saja menyelesaikan kelas makroekonomi yang menguras otak, menyeka keringat di dahi dengan ujung kaos yang sudah lembab, dan menyandarkan badanku di bawah pohon kersen, satu-satunya tempat teduh di parkiran motor mahasiswa. Asli, kalau begini terus aku bisa matang sebelum lulus kuliah, gerutuku sambil meneguk air mineral sisa tadi pagi. Aku melirik jam di pergelangan tangan 14.25. Biasanya jam-jam segini adalah waktu krusial. Perut lapar, kantuk menyerang, tapi dompet lebih menjerit karena sisa saldo tinggal buat beli bensin 2 liter. Baru saja aku mau menyalakan mesin motor metikku yang sudah agak berisik suara feelbad-nya. Tiba-tiba handphone yang kucepit di holder stang bergetar hebat. Sebuah notifikasi masuk, orderan pengantaran barang. Aku melihat layarnya dengan mata menyipit karena silau matahari. Jarak penjemputannya dekat, hanya sekitar 2 km dari posisiku sekarang di sebuah kantor ekspedisi daerah Surabaya Barat. Namun ada yang janggal. Biasanya di kolom catatan ada tulisan paket baju atau makanan, jangan dibanting. Kali ini kosong melompong. Hanya ada titik koordinat dan nama pengirim yang berupa inisial M. Alamatnya lumayan jauh ya, keluar kota dikit ke arah Sidoarjo, tapi ongkosnya gila. Ini sih bisa buat makan mewah 3 hari plus rokok sebungkus. Hatiku bimbang antara senang dan curiga. Logikanya, kalau ongkosnya sebesar ini barangnya pasti berharga atau sangat berat. Oyan, bengong aja, ada orderan naga ya? Teriakan si Dimas, teman seangkatanku yang juga nyambi ojol, membuyarkan lamunanku. Dia baru saja lewat sambil membonceng mahasiswi yang mukanya ditekuk karena kepanasan. Iya nih, ke arah Sidoarjo, gede banget tipnya, tapi firasatku agak kurang enak. Balasku agak keras. Alah, sikat aja, hari gini nolak rezeki itu dosa besar. Apalagi buat kaum sandwich generator kayak kita. Palingan barang pindahan kos itu, serunya sambil berlalu. Aku tertawa kecut. Benar juga kata Dimas, di tengah tekanan tugas kuliah dan tagihan kos yang sebentar lagi jatuh tempo, rasa takut itu nomor 2, perut nomor 1. Aku segera mengenakan jaket hijau kebanggaanku yang sudah agak pudar warnanya, mengencangkan helm dan menyalakan mesin. Namun saat aku mulai menjalankan motor keluar dari gerbang kampus, angin dingin yang mendadak lewat di sela-sela leherku membuatku merinding. Padahal suhu Surabaya saat itu sedang di puncak-puncaknya, sekitar 36 derajat. Seolah-olah ada seseorang yang meniup tengkuku dari belakang. Paling cuma keringat dingin karena belum makan siang. Aku berusaha menghibur diriku sendiri. Aku tidak tahu bahwa keputusan mengambil orderan di jam 14.25 ini adalah awal dari sebuah perjalanan yang akan membuatku mempertanyakan kewarasanku sendiri. Aku memacu motor menuju alamat penjemputan. Di sepanjang jalan aku melihat orang-orang yang beraktivitas biasa. Pedagang es tebu yang laris manis dan debu jalanan yang berterbangan, semua tampak normal. Tapi dalam dadaku detak jantungku mulai tidak beraturan. Ada sesuatu tentang angka 1425 dan M yang terus berputar di kepalaku. Aku memarkirkan motorku tepat di depan sebuah ruko berlantai 2 di kawasan Surabaya Barat. Bangunannya tampak agak kusam dibanding ruko-ruko di sebelahnya
yang mentereng dengan papan reklame neon. Di depannya hanya ada papan kayu kecil bertuliskan nama jasa ekspedisi yang asing di telingaku. Anehnya, meski ini jam kerja, tidak ada antrean pelanggan. Hanya ada satu truk engkel yang mesinnya mati, terparkir miring di bahu jalan. Begitu aku melangkah masuk, hawa dingin dari AC sentral langsung menyambar kulitku yang masih panas karena aspal. Suasananya sunyi, hanya terdengar suara isolasi yang ditarik paksa oleh seorang karyawan pria di pojokan. "Permisi mas, saya dari ojol, mau ambil paket atas nama M." Tanyaku sambil menunjukkan layar handphone. Karyawan itu berhenti menarik isolasi. Dia menatapku lama, matanya tampak kelelahan. Ada lingkaran hitam yang sangat tebal di bawah matanya. Dia tidak menjawab, melainkan menoleh ke arah ruang kaca di belakang. "Pak, ojolnya sudah datang," teriaknya dengan suara serak. Seorang pria parubaya dengan kemeja yang kancing atasnya terbuka keluar dari ruangan itu. Dia adalah sang manajer. Bukannya memberikan resi, dia malah menyodorkan segelas air mineral gelas kepadaku. "Minum dulu mas, jauh loh ini ke Sidoarjo. Jalan Rekso itu daerah pinggiran, agak masuk ke dalam," ucapnya dengan nada yang terlalu ramah atau mungkin terlalu cemas. "Makasih pak, tapi ini barangnya apa ya? Kok ongkosnya di aplikasi gede banget?" Tanyaku menyelidik. Instingku sebagai mahasiswa yang sering debat di organisasi langsung keluar. "Terus kenapa nggak dikirim pakai kurir kantor bapak saja? Kan ini kantor ekspedisi." Si manajer tertawa kecil, tapi tawanya terdengar hambar. "Waduh mas, kurir kami lagi penuh semua. Ini barang urgent. Sudah jatuh tempo 3 bulan. Pengirimnya nggak bisa dihubungi. Penerimanya juga pasif. Kami cuma mau barang ini keluar dari gudang kami secepatnya. Tanggung jawab kantor sudah selesai kalau barang ini sampai di alamat tujuan." Dia memberi isyarat pada karyawan. Sebuah kotak kayu berukuran sekitar 50 kali 20 cm diletakkan di atas meja konter. Kotak itu dibungkus kertas coklat tebal yang sudah agak menguning di pinggirannya. "Isinya Gucci mas, Gucci tua," bisik manajer itu. "Ah, Gucci? Pecah belah dong pak. Wah, kalau pecah di jalan gimana? Saya nggak mau tanggung jawab ya kalau asuransinya ribet," sautku agak panik. Membawa barang pecah belah dengan motor di jalanan Surabaya yang penuh lubang dan angkot ugal-ugalan itu sama saja dengan cari penyakit. "Tenang, sudah kami palet kayu rapat, aman. Yang penting sampai sana, mas foto depannya beres. Ini saya tambah uang rokok 20.000 buat beli bensin," ucap si manajer sambil menyelipkan selebar uang ke kantong jaketku. Aku terdiam. 20.000 tambahan di depan mata, ditambah ongkos aplikasi yang selangit. Oke deh pak, mana resinya?" Dia memberikan selembar kertas resi yang terlihat agak kotor. Di kolom nama penerima hanya tertulis alamat Jalan Rekso nomor 12 Sidoarjo. Nama orangnya kosong. Nomor teleponnya hanya deretan angka 0. "Loh pak, nama penerimanya siapa? Masa saya cuma naruh di depan pagar?" "Sudah, mas jalan saja. Nanti juga ketemu orangnya," jawab si manajer sambil mulai mendorongku pelan keluar pintu. Seolah-olah dia sangat terburu-buru ingin aku segera pergi membawa kotak kayu itu. Saat aku mengangkat kotak itu ke jok belakang motor, aku merasakan beban yang aneh. Beratnya tidak statis, seperti ada sesuatu yang bergeser di dalamnya. Dan saat aku mulai mengikatnya dengan tali karet, hidungku menangkap sesuatu, bau dupa. Bukan bau dupa wangi yang biasa di toko aromaterapi, tapi bau dupa yang tajam, pekat dan menusuk, persis seperti bau di area pemakaman yang baru saja mengadakan ritual. "Wangi banget mas, bawa sesajen tah?" Celetuk seorang tukang parkir yang tiba-tiba muncul di sampingku. "Gucci pak," jawabku singkat sambil menyalakan mesin. Krak. Aku tertegun. Aku bersumpah mendengar suara sesuatu yang retak dari dalam kotak kayu itu, tepat saat mesin motorku menderu. Padahal motorku belum jalan. Aku menoleh ke belakang, tapi kotak itu diam membisu di bawah lilitan tali karet. "Bismillah, yang penting cair," bisikku menyemangati diri sendiri. Meski bulu kuduk di lenganku sudah berdiri tegak, melawan hawa panas Surabaya yang mulai redup menuju sore. Motor metiku membelah kepadatan jalanan Surabaya Barat menuju arah selatan. Matahari sudah mulai turun, warnanya bukan lagi kuning cerah, tapi jingga kemerahan yang pekat. Beban di jok belakang terasa makin berat, seolah-olah Gucci di dalam kotak kayu itu terus bertambah bobotnya setiap kali aku melewati lampu merah. "Perasaan tadi enteng, kok sekarang motor jadi agak oleng ya?"
gumamku sambil mengencangkan pegangan pada stang. Saat melewati daerah Gunung Sari, kemacetan mulai mengular. Di tengah deru mesin bis kota dan klakson yang bersautan, telingaku menangkap suara yang ganjil, sangat dekat. Krak, srek. Aku tersentak kaget sampai hampir menyenggol spion pengendara lain. Suaranya persis seperti piring keramik yang dibanting ke lantai beton. Aku menepi di depan sebuah ruko tutup. Jantungku berdegup kencang. Waduh, pecat ah. Modar aku kalau sampai kuncinya hancur. Batinku panik. Bayangan ganti rugi jutaan rupiah langsung menari-nari di kepala, menghapus bayangan upah besar yang tadi sempat aku hayalkan. Aku turun dan memeriksa ikatan tali karet. Aku raba bungkusan kertas coklat di balik palet kayu itu. Utuh, tidak ada retakan, tidak ada serpihan yang jatuh. Tapi anehnya, kayu pelindungnya terasa sangat dingin, padahal cuaca di luar masih gerah bukan main. Dan baunya, ya Tuhan, bau dupa yang tadi sempat tercium kini berubah total. Sekarang aromanya seperti bunga melati yang sudah layu dan mulai membusuk di air siraman makam. Sangat menyengat sampai paru-paruku terasa sesak. Mas, bawa bunga ya? Wangi banget sampai ke belakang sini. Celetuk seseorang bapak-bapak pengendara motor di sebelahku yang ikut berhenti karena lampu merah darurat. Aku hanya tersenyum kecut sambil mengangguk. Iya pak, pakai torang. Begitu aku kembali melaju, gangguan itu makin menjadi. Di tengah keramaian jalan Ahmad Yani yang lebar, aku merasa jok belakangku berguncang. Bukan karena jalanan berlubang, tapi guncangan ritmis, seolah-olah ada seseorang yang sedang duduk di belakang kotak kayu itu dan sengaja menggoyang-goyangkan motor. Kurang sedikit lagi. Aku mengerem mendadak. Suara bisikan itu sangat jelas di telinga kiriku. Suaranya parau seperti suara kakek-kakek yang sedang sesak nafas. Aku menoleh ke kiri, ke kanan, ke belakang, kosong. Hanya ada asap knalpot dan barisan kendaraan yang tidak peduli. Istighfar Yan, kamu belum makan. Ini pasti halusinasi gara-gara tipes atau kurang gizi. Aku mencoba melawak pada diriku sendiri, meskipun tanganku mulai gemetar hebat saat memutar gas. Memasuki perbatasan Surabaya Sidoarjo, suasana jalanan mulai berubah. Gedung-gedung tinggi berganti dengan hamparan tanah kosong dan pabrik-pabrik tua. Aku mulai memasuki wilayah Waru. Langit makin gelap, dan setiap kali aku melihat ke kaca spion, aku merasa bayangan kotak kayu di belakangku tampak lebih besar dari ukuran aslinya. Di kaca spion yang bergetar itu, sekelebatan bayangan hitam seperti kain jarik tua sempat tertangkap mata, menyangkut di antara palet kayu guci itu. Namun saat aku menoleh langsung, yang ada hanyalah kotak kayu bisu yang terikat kuat. Oke, konsen. Sidoarjo sudah dekat. Sampai alamat, taruh barang, lari. Bisikku dalam hati. Aku tidak sadar bahwa alamat yang kutuju, Jalan Rekso, punya reputasi yang bahkan warga lokal pun enggan menyebutkan namanya saat malam tiba. Begitu motorku melewati gapura perbatasan Sidoarjo, suasana mendadak berubah drastis. Surabaya yang bising dan penuh lampu seolah tertinggal jauh di belakang, digantikan oleh jalanan yang penerangannya minim dan deretan pabrik tua yang temboknya sudah berlumut hitam. Aku mengandalkan Google Map yang terpasang di stang, tapi anehnya, titik birunya mulai dansa. Berkedip-kedip tidak tentu arah, seolah kehilangan sinyal GPS, padahal sinyal HP ku penuh. Duh, bener-bener ini HP. Minta ganti atau emang daerahnya yang angker? Gerutuku sambil memukul-mukul pelan layar HP. Setelah berputar-putar hampir 15 menit, aku akhirnya menemukan papan petunjuk jalan kayu yang sudah kusam dan miring. Jalan Rekso. Jalannya tidak terlalu lebar, pas untuk 2 mobil tapi mepet. Kanan kirinya adalah bangunan-bangunan tua yang arsitekturnya campuran kolonial dan gaya tahun 70-an. Aku mulai memelankan laju motor. Mataku awas memperhatikan deretan nomor bangunan. Nomor 8. Oke, nomor 9. Ada. Nomor 10. Bengkel las tutup. Nomor 11. Nah, ini bengkel bubut. Aku berhenti tepat di depan bengkel bubut yang pagar besinya sudah karatan. Aku menoleh ke bangunan sebelah. Harusnya secara logika matematika yang kupelajari di kampus, setelah 11 adalah 12, tapi mataku terbelalak. Di sebelah bengkel bubut nomor 11 langsung berdiri sebuah bangunan tua besar dengan papan nomor 13. Loh, kok nggak ada? Masa loncat? Aku bergumam heran. Aku menepi tepat di depan pos satpam bengkel bubut nomor 11. Di sana,
Ada seorang bapak-bapak berseragam safari biru yang sudah pudar sedang menyeruput kopi hitam dari lepek. Wajahnya datar, tapi matanya tajam memperhatikanku, terutama memperhatikan kotak kayu di jok belakangku. "Permisi Pak, numpang nanya, saya mau kirim paket ke Jalan Rekso nomor 12, tapi kok saya cari dari tadi cuma ada 11, terus langsung loncat ke 13 ya?" Tanyaku sesopan mungkin, berusaha menyembunyikan rasa gemetarku. Bapak satpam itu meletakkan lapeknya pelan-pelan. Dia berdiri lalu berjalan mendekat ke arah motorku. Dia tidak melihat wajahku. Dia justru mengendus-ngendus udara di sekitar motorku. "Mas, sampean bawa apa ini? Wanginya kok tajam sekali?" Tanyanya dengan suara berat yang bikin aku merinding. "Oh, ini guci tua Pak, kiriman dari Surabaya." Dia terdiam sejenak lalu menunjuk ke sebuah gang kecil yang lebarnya mungkin cuma 1,5 meter. Terjepit di antara tembok bengkel bubut dan pagar sekolah tua di sebelahnya. Gang itu gelap gulita, tidak ada lampu sama sekali, dan permukaannya hanya tanah merah. "Nomor 12 itu nggak ada bangunannya Mas. Di sepanjang jalan ini nomor 12 itu ya gang kecil itu, tapi di belakang sana itu lahan kosong, nggak ada rumah sama sekali. Cuma ada kebun tua yang sudah ditumbuhi ilalang setinggi dada." "Lah terus paket ini buat siapa Pak? Di resinya tertulis jelas nomor 12. Aku mulai agak emosi karena bingung bercampur takut. Apa mungkin salah ketik ya? Bapak satpam itu menggeleng. Dia menatap ke arah sekolah tua di sebelah bengkelnya. Di halaman sekolah itu tumbuh pohon asem yang dahannya menjulur menutupi jalan. Dan di belakangnya ada pohon beringin besar yang akarnya nampak seperti ular-ular raksasa yang keluar dari tanah. "Biasanya kalau ada yang nyari nomor 12, kalau nggak nyasar ya emang diundang. Saran saya Mas, mending ke pos polisi di ujung jalan atau ke kantor lurah. Tanya di sana, jangan asal masuk ke gang itu kalau sudah lewat jam 5 sore. Aku melirik jam di HP, 16.48. Sebentar lagi maghrib. Angin sore bertiup kencang membawa aroma tanah basah, dan sekali lagi, bau bunga melati busuk itu kembali menyerang indera penciumanku. Dari dalam kotak kayu, aku kembali mendengar suara krak yang lebih keras dari sebelumnya. "Aduh Pak, ini paket harus sampai. Saya mahasiswa, butuh uangnya." Kataku mencoba membela diri dari rasa takut yang mulai melumpuhkan logika. "Uang itu nggak sebanding sama nyawa Mas," balas satpam itu dingin sambil masuk kembali ke posnya dan menutup pintu rapat-rapat. Aku terpaku di atas motor. Di depanku ada gang gelap yang katanya nomor 12, dan di sebelahku ada sekolah tua yang auranya seperti sedang mengawasiku. Aku merasa ribuan mata tidak kasat mata sedang menatapku dari balik rimbunya pohon beringin itu. Semburat cahaya orange di langit Sidoarjo perlahan meredup, berganti dengan warna ungu gelap yang suram. Aku masih mematung di atas motor, tepat di depan gang sempit yang diapit tembok bengkel bubut dan pagar sekolah tua itu. Kalimat satpam tadi, "Jangan asal masuk kalau sudah lewat jam 5 sore, terus bergema di kepalaku seperti kaset rusak. "Ayo Layan, jangan penakut, kamu itu mahasiswa teknik, masa percaya klinik?" Aku mencoba membesarkan hati sendiri. Meski lututku terasa lemas seperti jeli, aku memutuskan untuk turun dari motor sejenak, berniat mengambil foto gang itu sebagai bukti ke aplikasi kalau alamatnya tidak ditemukan. Namun baru saja aku melangkah mendekati pagar sekolah tua itu, bulu kuduk di sekujur tubuhku berdiri tegak. Sekolah ini sepertinya bangunan peninggalan zaman Belanda. Jendela-jendelanya tinggi dengan kayu yang sudah keropos, dan cat temboknya yang putih kini berubah menjadi abu-abu kusam karena jamur. Di halaman depannya pohon asem itu berdiri kokoh. Dahan-dahannya yang besar menjuntai rendah, seolah-olah tangan-tangan raksasa yang siap mencengkeram siapapun yang lewat di bawahnya. Dan tepat di belakangnya pohon beringin yang lebih besar lagi berdiri diam. Dengan akar gantung yang bergerak perlahan ditiup angin sore, mirip helai rambut panjang yang menjuntai. Trak, duk. Suara dari kotak kayu di jok motorku kembali terdengar. Kali ini bukan suara pecah, tapi suara seperti sesuatu yang menendang kayu dari dalam. Motorku sampai sedikit bergeser karena getaran itu. "Siapa sih?" teriakku spontan. Suaranya agak melengking karena takut. Aku menoleh ke arah motor, tapi kotak kayu itu tetap diam membisu di bawah lilitan tali karet. Bau melati yang tadinya busuk mendadak berubah menjadi harum yang sangat manis. Terlalu manis sampai membuat kepalaku pening,
Di saat yang bersamaan terdengar suara sayup-sayup dari arah pohon beringin. Suara anak kecil tertawa, disusul suara tangisan wanita yang sangat lirih. Oke fix, ini gak beres. Aku segera naik ke motor berniat memacu gas menjauh dari sana. Sesuai saran satpam tadi, aku memacu motorku menuju pos polisi yang jaraknya sekitar 1 km dari situ. Di pos polisi aku bertemu dengan seorang petugas yang sedang merapikan seragamnya. Sore pak, maaf mengganggu. Saya ojol. Mau tanya tentang Jalan Rekso nomor 12, kok saya cari-cari nggak ada ya? Tanyaku dengan nafas memburu. Polisi itu menatapku lalu melirik kotak kayu di belakang motorku. Ekspresinya yang tadinya biasa saja berubah menjadi sedikit tegang. Mas, dari tadi saya di sini. Nggak ada bangunan nomor 12 di Jalan Rekso. Sejak saya dinas di sini 10 tahun lalu, nomor 12 itu ya cuma gang kecil menuju makam lama di belakang sana. Nggak ada orang tinggal di situ. Tapi pak, ini resinya. Aku menjulurkan HP-ku. Sudah mas, mungkin itu salah tulis atau ya orang iseng. Mending mas balik saja ke Surabaya. Sebentar lagi maghrib. Nggak baik bawa barang aneh-aneh di daerah ini jam segini, kata pak polisi sambil masuk ke dalam pos, seolah ingin segera mengakhiri pembicaraan. Aku kembali ke motor dengan perasaan dongkol bercampur ngeri. Aku sempat berkeliling sekali lagi, berharap menemukan rumah nomor 12 yang terselip, tapi hasilnya nihil. Saat azan maghrib berkumandang dari masjid di kejauhan, suasana Jalan Rekso mendadak berubah menjadi sangat sunyi. Tidak ada kendaraan lewat, tidak ada orang di pinggir jalan. Aku memutuskan berhenti di sebuah warung kecil yang sudah mau tutup untuk melaksanakan sholat maghrib dan mengisi perut dengan mie instan. Sambil mengunyah, aku terus memperhatikan kotak kayu itu dari kejauhan. Di bawah lampu jalan yang remang-remang dan berkedip, aku melihat sesuatu yang membuat mie dan mulutku hampir keluar lagi. Ada bayangan hitam, sangat kurus dan tinggi, sedang berdiri membungkuk tepat di samping motorku. Sosok itu seolah-olah sedang membisikkan sesuatu ke arah kotak kayu berisi guci itu. Saat aku mengucek mata, sosok itu hilang, menyisakan kepulan asap tipis yang berbau dupa. Mas, jangan lama-lama di sini, habis makan langsung pulang ya. Tegur ibu pemilik warung dengan nada cemas tanpa menatap mataku. Aku hanya bisa mengangguk kaku sambil menelan ludah. Aku menyadari satu hal, malam ini akan menjadi malam terpanjang dalam hidupku. Selepas maghrib, suasana Jalan Rekso seolah mati. Lampu-lampu jalan yang kuning redup mulai berkedip-kedip, menciptakan bayangan panjang yang menari-nari di aspal. Aku mencoba menelpon kantor ekspedisi tadi, berniat memaki mereka, atau setidaknya minta petunjuk cara mengembalikan barang ini, namun nihil. Suara operator wanita yang datar terus menjawab. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Sialan, pasti sengaja dimatikan. Umpatku sambil memasukkan HP ke saku jaket. Aku memutuskan untuk pulang saja, persetan dengan uang tambahan itu. Yang penting aku sampai di kosan dengan selamat. Aku akan mengembalikan guci ini besok pagi setelah kuliah, saat matahari sudah tinggi dan setan-setan ini sudah kembali ke liangnya. Aku menyalakan mesin motor, suaranya terdengar berat, seperti sedang mengangkut beban dua orang dewasa yang sangat besar. Aku memutar gas perlahan, meninggalkan warung tadi dan kembali melintasi Jalan Rekso untuk menuju jalan utama. Namun saat aku mulai mendekati sekolah tua itu lagi, hawa dingin yang luar biasa mendadak menyergap. Bukan dingin AC, tapi dingin yang menusuk sampai ke sumsum tulang. Bau bunga sedap malam tiba-tiba menyeruak hebat, menggantikan bau melati yang tadi. Wanginya begitu pekat, seolah-olah ada ribuan bunga yang sedang mekar tepat di belakang pundakku. Lampu depan motorku berkedip 2 kali, lalu mati, dan saat itu juga mesin motorku mengeluarkan suara cekrek. Duk, seperti ada besi yang mengunci di bagian mesin. Motorku tersentak hebat dan berhenti tepat di depan pohon asem besar di halaman sekolah tua itu. Loh, kok mati? Aku panik. Aku mencoba menstarter berkali-kali tapi mesinnya diam serbu bahasa. Padahal ini motor keluaran baru, servis rutin pun tidak pernah telat. Aku turun dengan kaki gemetar menuntun motor ke pinggir jalan agar tidak tertabrak kendaraan lain. Meskipun sejak tadi tidak ada satupun kendaraan yang lewat, aku berhenti tepat di depan gerbang sekolah yang dirantai karat. Suasana sangat sunyi. Saking sunyinya aku bisa mendengar detak jantungku sendiri yang berdegup seperti genderang perang. Aku merogoh jok,
mengambil senter kecil yang selalu kubawa untuk keadaan darurat. Dengan tangan gemetar aku mengarahkan cahaya senter ke bagian mesin. Semuanya tampak normal, tidak ada kabel putus, tidak ada oli bocor. Aku membeku, suara tawa lirih terdengar dari atas pohon asem. Aku tidak berani mendongak, aku hanya menatap tanah di mana bayangan dahan pohon itu tampak seperti jari-jari panjang yang sedang berusaha membelai kepalaku. Tiba-tiba kotak kayu di jok belakang bergoyang hebat. Jeduk, jeduk. Seolah-olah ada sesuatu di dalamnya yang berusaha mendobrak keluar. Tali karet yang mengikatnya sampai mengeluarkan suara berdecit karena menahan beban yang meronta. "Ampun mbah, saya cuma kerja, saya cuma antar barang," bisikku sambil memejamkan mata rapat-rapat, merapal doa apapun yang aku hafal. Saat itulah di tengah kesunyian yang mencekam itu, sebuah suara berat dan serak memecah suasana dari kegelapan di sampingku. "Selamat malam nak, maaf ya, Bapak mengganggu sejenak." Aku hampir melompat saking kagetnya. Senter di tanganku terjatuh ke aspal. Cahayanya menyorot ke arah sepasang kaki yang mengenakan sendal jepit kuno dan celana kain hitam yang ujungnya kotor terkena tanah merah. Aku memberanikan diri perlahan-lahan untuk mengarahkan pandangan ke atas. Seorang pria tua berdiri di sana, wajahnya keriput, rambutnya putih tipis, dan dia mengenakan kemeja batik yang sudah sangat pudar warnanya. Dia tersenyum, tapi senyumnya tidak sampai ke mata. Matanya yang berwarna keruh itu menatap lurus ke arah kotak kayu di motorku. "Bapak ini sedang menunggu sebuah kiriman, sebuah kunci tua nak," ucapnya datar. "Kebetulan tadi Bapak bertanya pada satpam bengkel, terus dia bercerita tentang kamu yang sedang mencari alamat." Aku menelan ludah yang terasa seperti kerikil tajam di tenggorokan. Bapak siapa?" "Saya Sutrisno nak," jawabnya pelan. Suaranya bergetar seperti gesekan kayu tua. "Saya yang tinggal di Jalan Rekso nomor 12. Saya sudah 3 bulan menunggu kunci kesayangan saya ini diperbaiki di Banten." Badanku mendadak kaku. Pikiranku berputar cepat. Satpam tadi bilang tidak ada nomor 12. Polisi bilang tidak ada nomor 12. Tapi pria ini berdiri di depanku mengklaim sebagai pemiliknya. Dan yang paling membuatku merinding adalah bagaimana dia tahu kuncinya diperbaiki di Banten. Manajer ekspedisi tadi saja tidak memberitahuku asal-usul barang itu. Aku berdiri terpaku di samping motor yang mogok, menatap pria tua bernama Sutrisno itu. Di bawah sorot lampu jalan yang redup dan berkedip, wajahnya tampak sangat pucat, hampir seperti warna kertas semen. Anehnya, meskipun dia berdiri tepat di depanku, aku tidak bisa mendengar suara nafasnya. Hanya ada aroma bunga sedap malam yang makin menusuk, bercampur bau tanah basah yang sangat kuat. "Oh, Pak Sutrisno." Suaraku keluar dengan nada gemetar yang memalukan. "Aduh Pak, saya sudah muter-muter dari tadi siang cari nomor 12. Kata Pak Satpam sama polisi di ujung jalan, di sini gak ada rumah nomor 12. Pria itu hanya terkekeh pelan. Suara tawanya terdengar kering, seperti suara gesekan daun-daun jati yang gugur. "Mereka itu orang baru nak, belum tahu sejarah jalan ini. Rumah saya memang agak masuk ke dalam, tersembunyi kalau tidak benar-benar dicari." Aku mengangguk-angguk kaku, meski otakku berteriak kalau ini tidak masuk akal. Mana ada orang yang tinggal di balik gang sempit yang menuju ke lahan kosong bin angker itu. Namun rasa ingin segera lepas dari urusan ini jauh lebih besar daripada rasa curigaku. Aku hanya ingin pulang, mandi dan melupakan hari ini. "Ini Pak, kuncinya. Tadi dari kantor ekspedisi di Surabaya bilangnya memang sudah jatuh tempo," kataku sambil mulai melepas tali karet yang mengikat kotak kayu itu. Tanganku yang gemetar membuatku kesulitan membuka simpul tali. Saat aku sedang berjuang dengan tali itu, Pak Sutrisno melangkah 1 langkah lebih dekat. Hawa dingin yang menyertainya membuat kulit lenganku langsung merinding. "Terima kasih anak, sudah 3 bulan kunci ini pergi. Rasanya rumahnya jadi sepi tanpa dia," bisik Pak Sutrisno. Matanya yang keruh menatap kotak kayu itu dengan tatapan yang sulit diartikan, antara rindu dan sesuatu yang menyerupai rasa lapar. "Sama-sama Pak, Bapak punya bukti atau apa gitu, biar saya bisa laporan ke aplikasi kalau barangnya sudah sampai ke orang yang tepat?" Tanyaku mencoba tetap profesional di tengah situasi yang semakin absurd. "Coba kamu cek lagi kertasnya nak, bukankah nama saya sudah tertulis di sana?" Aku tertegun.
Aku ingat betul saat di kantor ekspedisi tadi, kolom nama penerima itu kosong, hanya ada alamat Jalan Rekso nomor 12. Bahkan saat di warung mie tadi, aku sempat mengeceknya lagi untuk memastikan kalau aku tidak salah alamat. Dengan tangan yang masih gemetar, aku merogoh saku jaket dan mengeluarkan kembali resi yang sudah agak lecek itu. Aku mengarahkan senter yang tadi terjatuh, yang untungnya masih menyala, ke arah kertas coklat itu. Jantungku rasanya berhenti berdetak sesaat. Di atas kertas itu di kolom nama penerima yang tadinya putih bersih, kini tertera tulisan tangan menggunakan tinta merah pudar. Tulisannya agak cakar ayam, tapi sangat jelas terbaca, Sutrisno. Dan yang membuat bulu kuduku berdiri sampai ke ubun-ubun adalah tulisan itu tampak masih basah, seolah baru saja ditulis dengan darah yang mulai mengering. Sudah benar kan? Suara Pak Sutrisno kini terasa sangat dekat di telingaku. Padahal aku tidak melihat dia bergerak dari tempatnya berdiri. Iya Pak, sudah benar. Aku segera menyerahkan kotak kayu itu padanya saat tangannya yang kurus dan dingin bersentuhan dengan tanganku. Rasanya seperti memegang sepotong es dari freezer, dinginnya menjalar sampai ke jantung. Pak Sutrisno menerima kotak itu dengan mudah, seolah berat guci yang tadi membuat motorku oleng itu tidak ada artinya baginya. Dia tidak membukanya, hanya memeluk kotak kayu itu di dadanya. Terima kasih anak, ini ada sedikit sangu untukmu karena sudah bekerja keras sampai malam begini. Sudah ya, Bapak pulang dulu, hati-hati di jalan. Jangan menoleh ke belakang sebelum melewat jembatan depan sana. Dia menyelipkan sesuatu ke tanganku, sebuah lipatan kertas yang terasa tebal. Belum sempat aku mengucapkan terima kasih atau bertanya lebih lanjut, pria tua itu sudah berbalik. Dia berjalan menuju gang sempit yang gelap di antara bengkel bubut dan sekolah tua. Aku memperhatikannya. Aneh, dia berjalan sangat cepat untuk ukuran orang seusianya. Dan saat dia melewati batas cahaya lampu jalan masuk ke dalam kegelapan gang, sosoknya tiba-tiba memudar, terserap oleh kegelapan yang pekat. Aku terpaku sejenak, memegang uang pemberiannya. Entah kenapa aku merasa ada yang salah. Aku merasa tergerak untuk mengikutinya, sekedar memastikan dia benar-benar masuk ke sebuah rumah, bukan menghilang ke lahan kosong. Tapi baru saja aku melangkah 2 kali menuju gang itu, tengkuku seperti dipukul oleh benda tumpul yang sangat keras. Duniaku mendadak berputar, bau dupa meledak di indera penciumanku, dan segalanya menjadi gelap total. Gelap, hal pertama yang kurasakan bukan rasa sakit, melainkan rasa dingin yang menjalar dari tanah masuk ke pori-pori kulitku. Kepalaku terasa sangat berat, seolah-olah ada beban bertonton yang menindih ubun-ubun. Perlahan aku mencoba membuka mata, pandanganku kabur, berbayang dan berputar. Bau minyak kayu putih yang menyengat menusuk hidungku, membuatku tersedak dan terbatuk kecil. Mas, bangun mas, istighfar. Aku mengerjap-ngerjap. Wajah pertama yang kulihat adalah bapak satpam bengkel bubut tadi siang. Dia tampak sangat cemas, memegang botol minyak kayu putih kecil di tangan kanannya. Di belakangnya ada 2 orang pria parubaya yang mengenakan sarung dan jaket. Sepertinya warga sekitar yang sedang ronda. Saya di mana, Pak? Suaraku keluar parau. Tenggorokanku rasanya seperti habis menelan pasir kering. Sampean di pinggir jalan, Mas, tepat di depan gang makam, jawab salah satu warga dengan wajah tegang. Tadi kami lewat habis keliling. Kok ada motor berhenti di pinggir jalan tapi orangnya tergeletak di tanah? Kami kira sampean kena begal atau serangan jantung. Aku mencoba duduk, tengkuku berdenyut hebat. Aku meraba bagian belakang kepalaku, terasa nyeri dan panas. Tapi tidak ada darah. Ingatanku perlahan kembali pada Pak Sutrisno, guci itu, dan rasa hantaman keras sebelum aku pingsan. Pak, tadi ada orang tua namanya Pak Sutrisno. Dia ambil paket guci saya. Dia masuk gang itu, kataku dengan nada mendesak sambil menunjuk ke arah gang gelap di antara bengkel dan sekolah tua. Ketiga orang di depanku terdiam. Mereka saling lirik dengan tatapan yang membuat nyaliku menciut. Bapak satpam menghela nafas panjang, lalu berjongkok di sampingku. Mas, sampean tahu sekarang jam berapa? Aku meraba saku jaket mencari handphone. Begitu kulihat layarnya, jantungku hampir copot. 0145. Aku pingsan selama hampir 7 jam. Bagaimana mungkin? Rasanya baru beberapa menit yang lalu aku menyerahkan guci itu. Mas, bapak satpam itu melanjutkan.
Suaranya makin rendah. Gang kecil itu bukan jalan ke rumah orang. Itu jalan setapak menuju makam kuno desa ini. Makam itu sudah puluhan tahun gak ada yang ziarah, gak punya juru kunci. Bahkan pagarnya sudah tertutup semak belukar. Gak ada rumah satupun di belakang sana. Tapi Pak, dia bilang dia tinggal di nomor 12. Dia bilang kuncinya baru diperbaiki di Banten. Teriakku frustasi. Aku merasa seperti orang gila. Salah satu warga yang mengenakan sarung tiba-tiba bersuara. Pak Sutrisno, apa orangnya kurus, rambutnya tipis, pakai batik coklat pudar? Aku mengangguk cepat. Iya benar Pak. Warga itu beristighfar berkali-kali sambil mengusap mukanya. Mas, Pak Sutrisno itu memang pemilik rumah nomor 12. Tapi rumahnya sudah dibongkar jadi jalan dan gang ini sejak tahun 90-an. Pak Sutrisno sendiri, beliau meninggal karena kecelakaan saat membawa kunci antik koleksinya dari Banten. Kuncinya pecah dan katanya sebagian pecahannya masuk ke leher beliau. Kejadiannya sudah lebih dari 20 tahun yang lalu. Lemas, sekujur tubuhku mendadak mati rasa. Jadi siapa yang tadi bicara denganku? Siapa yang tangannya sedingin es itu? Sampean mungkin tadi kelelahan terus disapa sama penunggu sini, Mas. Kata satpam itu sambil membantuku berdiri. Untung sampean cuma pingsan. Biasanya kalau ada yang dibawa masuk ke gang itu, besoknya baru ketemu di dalam semak-semak dalam keadaan linglung. Aku menoleh ke arah motorku. Anehnya motorku yang tadi mogok total sekarang lampunya menyala terang benderang seolah tidak pernah ada masalah. Aku segera meraba saku celanaku mencari uang pemberian pria tua itu. Tanganku gemetar saat menarik keluar beberapa lembar kertas. Aku takut yang kutemukan adalah daun kering atau potongan kain kafan, seperti di cerita-cerita horor yang sering kudengar. Tapi tidak. Di bawah cahaya senter warga, yang kulihat adalah 3 lembar uang Rp100.000. Namun ada yang aneh. Warnanya sangat cerah, tapi desainnya adalah uang lama yang sudah ditarik dari peredaran. Dan saat aku mendekatkan uang itu ke hidung, bau melati busuk dan aroma dupa yang tajam langsung menusuk indera penciumanku. Uang itu terasa lembab, seolah-olah baru saja diambil dari dalam tanah yang basah. Saya mau pulang Pak, saya mau pulang sekarang, bisikku dengan suara pecah. Malam itu aku tidak bisa memejamkan mata. Setiap kali aku mencoba menutup mata, bayangan wajah Pak Sutrisno yang pucat dan suara kerak dari dalam guci itu kembali terngiang. Aku duduk di pojok kamar kosku yang sempit di daerah Surabaya Timur, menatap 3 lembar uang 100 ribuan lama di atas meja. Uang itu tidak berubah jadi daun, tapi aromanya, Tuhan, aroma bunga sedap malam itu seperti sudah menyatu dengan serat kertasnya. Pagi harinya dengan mata merah karena kurang tidur dan tengkuk yang masih terasa kaku, aku memacu motorku kembali ke kantor ekspedisi di Surabaya Barat. Aku tidak peduli dengan kuliah jam pertama. Aku harus tahu apa yang sebenarnya mereka berikan padaku kemarin. Begitu sampai, ruko itu tampak berbeda. Jika kemarin terasa sunyi, hari ini kantor itu tampak sibuk. Namun ketika aku melangkah masuk, karyawan pria yang kemarin menarik isolasi langsung menghentikan pekerjaannya. Wajahnya yang tadinya lesu kini berubah menjadi penuh ketakutan saat melihatku. Loh Mas, masih sehat? Tanyanya terbata-bata. Manajer kamu mana? Bentakku. Aku tidak peduli lagi dengan sopan santun. Emosiku meluap karena merasa dijadikan tumbal untuk mengantar barang pesanan setan. Manajer itu keluar dari ruangannya. Begitu melihatku, dia hampir menjatuhkan gelas kopi yang dipegangnya. Dia tidak berkata apa-apa, hanya memberi isyarat agar aku masuk ke ruangannya yang sempit dan berbau rokok murah itu. Duduk dulu Mas, tenang, ucapnya sambil mengunci pintu. Tenang gimana Pak? Saya hampir mati di Sidoarjo. Alamat itu makam. Orang yang terima barang itu sudah meninggal 20 tahun lalu. Aku menggebrak meja. Barang apa yang Bapak kasih ke saya sebenarnya? Manajer itu menghela nafas panjang, wajahnya tampak jauh lebih tua dari usianya. Dia menyandarkan punggungnya ke kursi kayu yang berderit. Mas, jujur saja, guci itu bukan barang kiriman biasa. Guci itu ditemukan di gudang kami 6 bulan lalu tanpa resi asli. Cuma ada catatan tua di atasnya. Setiap kali kurir kantor kami mencoba mengantarnya, mereka selalu mengalami kecelakaan. Ada yang motornya ditabrak, ada yang tiba-tiba linglung di jalan, bahkan ada yang sampai masuk rumah sakit jiwa. Aku tertegun. Jadi mereka sengaja memakai ojol karena mereka sudah kehabisan kurir yang mau mengantar. Kami sudah mencoba membuang guci itu ke sungai, tapi besok paginya guci itu selalu ada lagi di depan pintu gudang.
Kami sudah panggil orang pintar. Katanya Guci itu minta pulang ke pemilik aslinya di Jalan Rekso. Karena kami sudah putus asa dan takut bisnis ini hancur karena gangguan gaib. Kami taruh di aplikasi ojol dengan ongkos besar. Kami pikir mungkin dia mau ikut dengan orang yang tidak tahu apa-apa seperti Mas. Kalian gila ya? Kalian mempertaruhkan nyawa orang? Tapi Mas berhasil kan? Barangnya sudah diterima. Tanya manajer itu dengan mata berbinar penuh harap. Sudah, diterima langsung sama Pak Sutrisno di depan gang makam. Jawabku dingin. Mendengar nama itu manajer itu langsung lemas. Dia membuka sebuah laci dan mengeluarkan sebuah map kusam. Di dalamnya ada foto lama sebuah rumah dengan nomor 12 di Jalan Rekso. Di depan rumah itu berdiri seorang pria yang sangat kukenal. Pak Sutrisno sedang memegang guci yang sama persis dengan yang aku bawa kemarin. Syukurlah kalau sudah sampai, bisik manajer itu sambil menyeka keringat dingin di dahinya. Ini, ambil ini sebagian tambahan karena sudah menyelesaikan masalah terbesar kantor kami. Dia menyodorkan amplop tebal berisi uang. Aku menatap amplop itu, lalu menatap uang lama di saku jaketku. Rasa mual mendadak menyerang perutku. Uang ini, kenyamanan ini, semuanya terasa kotor. Satu hal lagi Mas. Manajer itu menahan lenganku saat aku hendak keluar. Waktu Mas menyerahkan guci itu, apa dia bilang sesuatu? Aku terdiam sejenak mengingat bisikan Pak Sutrisno. Dia bilang rumahnya sepi tanpa guci itu. Dia senang gucinya sudah pulang. Wajah manajer itu menjadi putih pucat. Berarti urusan kami selesai. Tapi Mas, saya sarankan Mas segera mandi kembang atau ke kiai. Karena biasanya kalau mereka sudah senang dengan pelayanan seseorang, mereka akan memesan lagi. Kata-kata itu membuat jantungku serasa berhenti. Aku keluar dari kantor itu dengan perasaan hampa. Di parkiran aku melihat ke jok belakang motorku. Di sana di atas kulit jok yang hitam aku melihat ada beberapa butir tanah merah dan selai kelopak bunga melati yang masih segar. Padahal aku baru saja mencuci motorku pagi tadi. Aku memacu motor menjauhi kantor ekspedisi itu dengan perasaan yang sulit didefinisikan. Amplop tebal di saku jaketku terasa berat. Namun 3 lembar uang lama pemberian Pak Sutrisno di saku celanaku terasa jauh lebih panas, seolah-olah kertas itu memiliki denyut jantung sendiri. Sesampainya di kosan, aku langsung mengunci pintu. Aku butuh ketenangan. Aku duduk di lantai menyandarkan punggung ke pintu yang tertutup rapat. Kubuka amplop dari manajer ekspedisi itu. Isinya uang tunai 1 juta rupiah, jumlah yang sangat besar bagi mahasiswa sepertiku. Tapi saat aku melihat uang itu, aku justru merasa mual. Uang itu adalah harga dari nyawaku yang hampir saja melayang di Jalan Rekso. Lalu aku mengambil 3 lembar uang 100.000 rupiah, pemberian Pak Sutrisno. Aku memperhatikannya dengan teliti di bawah lampu kamar yang terang. Warnanya tetap cerah, namun bau melati dan tanah kuburan itu tidak hilang sedikit pun. Bahkan bau itu mulai memenuhi seisi kamarku yang sempit. Apa yang harus aku lakukan dengan uang ini? Tiba-tiba pandanganku tertuju pada cermin di atas meja belajar. Aku melihat pantulan diriku sendiri, mata yang sayu, wajah yang pucat dan aku tersentak. Di cermin itu, aku melihat ada bayangan samar di belakang pundakku. Bayangan itu berbentuk guci yang digendong oleh sosok kurus tinggi. Aku menoleh cepat, kosong. Hanya ada tumpukan buku kuliah dan jaket ojolku yang tersampir. Ketakutan itu memaksaku untuk bertindak. Sesuai saran manajer tadi, sore itu juga aku menemui seorang pemuka agama di dekat kampus, seorang kiai yang dikenal bijak. Beliau mendengarkan ceritaku tanpa menyela sedikit pun. Jemarinya sibuk memutar butiran tasbih. Nah, dunia ini luas dan tidak semua yang ada di dalamnya bisa dijelaskan oleh rumus-rumus kuliahmu. Kamu sudah melakukan sebuah kebaikan bagi jiwa yang gelisah. Pak Sutrisno hanya ingin rumahnya utuh kembali. Lalu uang ini Mbak Kiai, uang ini uang lama tapi baunya. Kiai itu tersenyum tipis. Uang itu adalah simbol terima kasih. Tapi benar, uang itu bukan milik dunia kita lagi. Saran saya sedekahkan uang dari kantor ekspedisi itu ke panti asuhan atau masjid. Bersihkan hartamu dari rasa takut. Sedangkan uang dari Pak Sutrisno, kuburkan kembali di tempat kamu menemukannya. Kembalikan ke bumi. Malam itu juga aku kembali ke Sidoarjo. Kali ini aku tidak sendirian. Aku mengajak Dimas. Aku tidak menceritakan semuanya, hanya bilang ada barang yang tertinggal. Dimas dengan gaya selengahannya terus menggerutu sepanjang jalan. Yan, kamu ini mahasiswa apa juragan rongsokan sih?
Malam-malam balik ke Sidoarjo cuma buat ngubur kertas. Ocehnya, dia tidak tahu kalau tanganku sedang bergetar hebat saat kami melewati sekolah tua di Jalan Rekso. Anehnya saat kami lewat, suasana Jalan Rekso terasa biasa saja. Tidak ada bau dupa, tidak ada hawa dingin yang menusuk. Bahkan motorku berjalan sangat mulus. Aku turun di depan gang makam, sementara Dimas menunggu di motor sambil main HP. Dengan tangan sendiri, aku menggali lubang kecil di dekat pohon asem. Tepat di tempat aku tersungkur semalam. Masukkan 3 lembar uang itu lalu kututup kembali dengan tanah. Pak Sutrisno, ini saya kembalikan. Terima kasih sangunya, tapi saya lebih butuh ketenangan. Seketika itu juga angin malam berembus lembut, membawa suara bisikan yang sangat tipis, hampir tidak terdengar. Matur nuwun, Nak. Sejak kejadian itu aku memutuskan berhenti narik ojol untuk sementara waktu. Aku lebih fokus menyelesaikan skripsi, namun ada satu hal yang tidak pernah berubah. Setiap kali aku melewati jalanan sepi di atas jam 10 malam, atau saat mencium bau bunga melati di tengah terik matahari, aku akan secara refleks melihat ke arah jok belakang motorku. Hanya untuk memastikan bahwa tidak ada guci tua yang sedang menumpang di sana. Beberapa minggu kemudian aku mendengar kabar bahwa kantor ekspedisi di Surabaya Barat itu tutup secara mendadak. Katanya seluruh ruko itu berbau bunga sedap malam yang tidak kunjung hilang meski sudah dibersihkan berkali-kali. Bagi mereka teror mungkin baru dimulai, tapi bagiku ini adalah pelajaran berharga bahwa di balik layar smartphone dan aplikasi modern di Indonesia masih menyimpan sisi gelap yang tidak tersentuh oleh logika. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.